Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Apotik Sinar Sehat. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas mengenai asam urat. Mengapa seseorang bisa terkena asam urat? Di usia berapa seseorang bisa terkena asam urat? Kemudian bagaimana asam urat itu terjadi, apa saja penyebab terjadinya asam urat, bagaimana cara mengobatinya. Asam urat merupakan kondisi yang menyebabkan gejala nyeri, pembengkakan, serta adanya panas di area persendian. Area persendian itu apa saja? Misalnya di tangan, di jari tangan, di sekitar sini jari-jari tangan, kemudian pergelangan tangan dan jari kaki. Untuk penyakit asam urat ini biasanya terjadi pada pria yang usianya di atas 30 tahun. Untuk wanita terjadi pada saat setelah menopause. Lalu apakah Bapak Ibu tahu perbedaan asam urat dengan rematik? Kalau asam urat itu menyebabkan gejala nyeri, masih terasa nyeri di bagian jari tangan, jari kaki, kemudian lutut, pergelangan kaki. Kalau sudah meradang itu dinamakan rematik. Meradang itu misalnya bengkak, itu sudah disebut rematik. Faktor-faktor apa saja sih yang bisa memicu terjadinya asam urat ini? Yang pertama adalah turunan. Jadi misalnya di keluarga Bapak Ibu ada yang punya penyakit asam urat, maka penyakit ini bisa diturunkan ke anak ataupun cucunya. Bisa terjadi karena setelah pembedahan, kemudian juga karena sering mengkonsumsi makanan yang mengandung purin, misalnya daging merah, kemudian seafood, jeroan, itu bisa menyebabkan asam urat. Kemudian juga sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol dan minuman yang manis. Dan selanjutnya faktor pemicu lainnya, sering mengkonsumsi obat pengencer darah. Ini biasanya khusus untuk pasien yang menderita tekanan darah tinggi sampai sudah ke jantung. Itu membutuhkan pengencer darah, sehingga efek sampingnya yaitu kena penyakit asam urat. Bagaimana cara kita mengetahui seseorang terkena asam urat? Ciri-ciri seseorang terkena asam urat, yang pertama adalah sendi mendadak terasa sakit. Jadi tiba-tiba aja terasa sakit. Kemudian yang kedua, kesulitan berjalan pada saat malam hari. Yang ketiga, nyeri sedikit. Kemudian tidak berselang lama, tahu-tahu nyeri hebat, terjadi pembengkakan, kemudian terasa panas sendinya. Nah, itu ciri-ciri orang terkena asam urat. Apakah asam urat ini bisa sembuh? Jawabannya adalah tidak. Tetapi asam urat ini bisa dikontrol, yaitu dengan Bapak Ibu mengkonsumsi minuman herbal ataupun minuman alami, kemudian atau mengkonsumsi obat kimia. Misalnya minuman-minuman yang bisa menurunkan asam urat yang bisa didapat di dapur itu misalnya air rebusan sereh dan daun salam. Nah, ini caranya Bapak Ibu bisa dicoba. Caranya Bapak Ibu ambil 2 batang serai, kemudian 10 daun salam, kemudian direbus dengan menggunakan 700 cc air biasa ya Bapak Ibu. Direbus, kemudian diambil airnya sekitar 200 cc, kemudian Bapak Ibu minum. Itu bisa menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh. Kemudian minuman lainnya yang bisa menurunkan kadar asam urat, ini sudah diteliti ya Bapak Ibu, itu kopi, karena mengandung asam klorogenat yang bisa menurunkan kadar asam urat. Tetapi
kopi ini hati-hati untuk penderita yang mempunyai tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua adalah buah-buahan yang mengandung vitamin C, misalnya jeruk, jambu merah, kemudian bisa juga mengkonsumsi anggur, blueberry, itu bisa menurunkan kadar asam urat. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melakukan akupuntur, itu juga bisa menggunakan akupuntur karena bisa menekan produksi asam urat dan mencegah serangan asam urat. Kemudian jika asam urat ini dibiarkan, apakah tidak mempunyai efek resiko yang besar untuk kedepannya? Ternyata jika asam urat dibiarkan dapat mengakibatkan gangguan di ginjal, yaitu akan mengalami batu ginjal. Mengapa? Karena kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh akan membentuk kristal yang dapat menghambat kerja dari ginjal. Sehingga Bapak Ibu jika mengalami asam urat, maka harus benar-benar dikontrol asam uratnya. Untuk obat-obat kimia yang bisa dikonsumsi oleh Bapak Ibu, yaitu bisa menggunakan obat allopurinol. Untuk di pasaran allopurinol itu ada 100 mg dan 300 mg. Itu tergantung dari kadar asam urat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah febusostat, yaitu untuk mengurangi produksi jumlah asam urat yang dihasilkan tubuh. Yang tadi allopurinol untuk mengurangi penumpukan kadar asam urat di dalam tubuh. Kemudian obat yang ketiga adalah probenesid. Nah, jika Bapak Ibu terjadi asam uratnya ini sampai membengkak, maka bisa juga menggunakan obat antiinflamasi non-steroid, yaitu misalnya ibuprofen untuk menghilangkan rasa nyerinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya edukasikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Terima kasih.